Oh, musafir itu Pak, kena rusuh emang. Kena rusuh itu Pak. Jauh kita mah. Musafir. Aja. Itu Pak bukan kenakalan. Nah yang lucu kan sama Kidung langsung diupload kan. Nah beberapa teman langsung peka, ini kan bulan puasa gitu pas kopi itu. Dan dalam menulis juga jelas itu berpengaruh bahwa itu menjadi mudah, menjadi praktis ya itu ya. Tapi juga banyak sekali proses yang kemudian hilang. Jadi dulu mungkin saya produktif itu juga karena banyak juga tulisan-tulisan yang gagal yang tersimpan kan, yang kemudian sekali waktu diteruskan. Nah dalam komputer kan itu langsung delete kan, begitu kita nggak suka langsung delete, itu hilang lah proses itu. Dulu HP Kang Asep itu HP pisang ya. Ericsson. Enggak, Ericsson yang kedua. Yang pertama Nokia. Nokia pisang anu melengkung. Ya. Nokia pisang. Dina barteran gitu nya. Saya kan enggak ini waktu itu yang lain udah pegang HP, saya mah enggak begitu tertarik. Cuma ada teman Benny R. Budiman, dia memperjuangkan supaya saya punya HP. Saya kan nggak mau beli. Akhirnya dia nyari proyek tulisan. Tahun berapa itu Kang? Ya, awal-awal 2000-an lah itu. Ya. Saya disuruh nulis sebuah pameran waktu itu, lalu di PR. Nah honornya itu dia diambil dan diberikan HP itu. HP-nya HP itu ya. Nokia ya. Nokia. Jadi itu Nokia 310 gitu ya. Dan nomornya belum berganti sampai sekarang. Ini 11 nomor. Harganya malah 1.000 harga nomornya. Ya, nomor 1.000. 500. Beli kartu itu 500.000. Ya. Terus harga pulsa 100.000. Nggak bisa, nggak ada yang. Pas pertama dapat HP gimana Kang Asep? Ada suasana batin lain. Menarik ya. Bincangkan HP itu menarik. Karena kita kan tidak pernah mengenal. Iya, masalahnya kan teknologi itu juga mau tidak mau mempengaruhi otak orang gitu. Jadi warung wartel teh masih banyak, telepon umum yang koin 100 Masih banyak. Jadi nggak merasa begitu perlu waktu itu. Ya karena lawan komunikasinya kan nggak punya HP yang lain. Ya, tapi paling tidak kan menikmati ringtone-nya kan yang mono. Nah itu paling gitu ya. Tapi sih pasti ada suatu kan mempelajari kayak gitu-gitu. Ya karena kan masih sederhana ya. Yang paling SMS kan yang hanya telepon sama SMS. Nah, sekarang udah ini kan ada udah ini cepat, kurang dari 5 tahun, 10 tahun, satu dekade terakhir perkembangan teknologi Setelah Android ya. ya. Ya ini juga saya pertama punya, itu saya akan nulis pakai mesin ketik itu sampai tahun 90-an. Itu juga sekitar awal-awal 2000-an lah pakai komputer. Itu pun barter. Nah, jadi satu teknologi waktu itu nggak mau beli, HP nggak mau beli, komputer juga nggak mau beli. Akhirnya barter. Nah itu Barter dengan lukisan. faktor yang membuat nggak mau itu apa tuh Kang? Karena memang ada semacam apa ya, teknologi itu kan ya mempengaruhi Gitu. Dan dalam menulis juga jelas itu berpengaruh bahwa itu menjadi mudah, menjadi praktis ya itu ya. Tapi juga banyak sekali proses yang kemudian hilang. Jadi dulu mungkin saya produktif itu juga karena banyak juga tulisan-tulisan yang gagal yang tersimpan kan, yang kemudian sekali waktu diteruskan. Nah dalam
komputer kan itu langsung delete kan, begitu kita nggak suka langsung delete, itu hilang lah proses itu. Saya ini mulai beli komputer itu di Kang Acep, itu kayak barter jeung kanvas, Yang Spanram. Spandram. Barter jeung Spandram. Jadi masih Jadi Bohong satu ke Ciamis, iya. Jadi barter ya, itu. barter, jadi saya sampai barter ya. iya. Jadi barternya lukisan. Dengan komputer Junior teh, Soridwan. barter jeung Kang Acep, jeung Spandram harita. Saya ngasih Junior Soridwan lukisan, lalu dia ngasih ini komputer. Ternyata komputer tua itu udah SW apa ya? Bukan SW. WS WS. doas ya gitu. WS. Yang anu disket Iya, teh gitu. bisa dipakai Kotak. ya, nah, kipas angin gitu ber gitu. Komputer kedua juga masih barter. Barter jeung nu abinya. Nah terus kan jadi dua, saya punya dua. Yang satu dibarterkan lagi ke Ciamis dengan Spanram. Tapi Jadi ceritanya gini, Kidung tuh dapat pesanan Spanram itu banyak, ada belasan ya, ya, ada belasan. Nah sama yang pesan nggak diambil, Alwi, iya nggak diambil gitu. Alwi. Ya udahlah saya ambil, karena saya juga perlu. Spandram saya Nah kanvas. karena nggak ada uang waktu itu ya dengan komputer. Tapi itu indah juga ya, barter masih. Saya ge pernah beli HP nu Kang Acep, anu NG gini kan. Oh iya. NG. Iya. NG kan juga Ya. keyboard. Ya. Nah, pernah dibeli ku abi Kang Acep gini. NG gini. Karena naon? Karena itu ada aya laguan yang radio dina Iya. NG gitu. Dan Jadi memang fitnya- terjauh pertukaran itu terjauh. Jadi orang Kang Acep pakai Nokia saya gitu kan. Di regenerasinya ke orang kan gitu. Bumi karena padut. Koleksi. Nah, kalau kada padut mah itu mah oleh-oleh. Nah, ini, itu mah oleh-oleh di Itali itu mah. Almarhum Benny R. Budiman itu berperan dalam tukar guling seperti ini. Jadi yang menjembatani dengan Junior Soridwan juga. Dia salah satunya. Ya. Banyak ya. Padut. Terus batu akik. Batu akik. Padut itu Kang di nanti tahun sabaran yang Acepnya beli bahasa kali Italinya. Masa di Belanda tuh mah. Hah? Di Belanda 95. Nah, pulang di Belanda itu 95. 2005. 95. 96 nya 95 Ya, 96 nya. 95 juta. Lah kan Kang Acep teh ngontrak di Ciamis di Karangkedang. Nah, Padut itu tuh sok dibawa we gitu. Tahun 95 teh. Pernah ngontrak di Ciamis Kang Acep yang berkarya. Ditirah atau gimana semacam Enggak, yang ngalukis. Lalu berkarya we pokoknya. Sampai pindah lagi ke Bojongmuni. Berapa tahunnya ceritanya? Ayat di rumah. 10 tahun lah Ciamis kontrak. tahun sabar aja kan? 90-an. 90-an. Ya. Nah, Karena saya mulai melukis yang besar-besar, gitu di rumah asa haririn gitu. Dan biar saya seperti ngantor gitu. Iya. Pergi dari rumah mau ngantor gitu. Ya, itu mungkin Ciamis kantor orang berkarya. itu seperti itu. Mantap. Kantor nanti di Ciamis jangan lukis. Oh iya benar. Pas di Baturan Kang Godi hari itu mah. Kario. Nah, kerja zaman bako jadinya kan. Nah itu kan Zaman bako itu. karena Kidung juga sering di kontrakan yang di Bojongmuni. Nah tetangganya itu ada gadis kan. Iya. Nah, akhirnya jadi istrinya. Oh gitu. Jadi titik balik oke jangan gitu. Iya. Karena hanya berjarak berapa meter ya dari rumah mertua itu? Meter. 50 lah. Jadi hari itu zaman Krismonnya. Sebelum Krismon sebenarnya. Zaman Krismon mulai karena bako kan. Sebelum Krismon tiga mulai kena bako saya mah tahun 95. Kayak rokok senior gini kan. Iya, eta senior Senior lah KB. senior eta Kita mah sekalianakeun tuh, sekalianakeun
Kalau kan kanggo dikinan nurutan di loketan mau bako hari Ya itu. bako nanti cap padut. Produksi Banjar. Saya kan di loketan. Nurutan kanggo dikinan rek di loketan mulai gede ke loketan teh. Yang bako. Benar-benar eta mah bako teh kabeh ngariung bako. Krismon ya Saya senior. mendapatkan bako teh hari itu Kang Acep aya pameran bako Indonesia nya di Jakarta nya. Di Ya. Gramedianya artinya. Ya Gramedia teh. Mario Poromo. Lain waktu itu teh di toko itu teh. Ya di Gramedia tempat tapi kan anu penyelenggara usaha teh. Dia sepulang dari Belanda kan di Belanda banyak anak-anak muda tuh pakai ini kelinting. Ada bakodrum. Nah, sering bakodrum, sering beli bakodrum. Cuma agak susah kan dikasih bakodrum. Pindah karena capadut kan dari drum tuh. Ternyata Aina ngetren bako. Rumah Tami itu dulu yang memproduksi drum beberapa bako dari Belanda. Panil ya, drum panil. Paling di Ciamis, di toko Cepayung nggak suka ada tuh. Di Gong kadang-kadang ada di Cakong. Embeng belum. Ya embeng. Tanjakan bohong atau skalan gitu ya. Wah, tanjakan bohong. Udah. Oh, nu tadi. Udah aman. Ya, pabrik-pabrikan. Masih Tasiknya nih kan ditanyakan. Asik ya. Nah, kita sudah sampai perbatasan Garut ini. Udah masuk, Ini udah Garut, udah Garut. udah mulai. Udah Cilawu ini. Udah Cilawu ini pusat tembakau Garut, salah satu pusat tembakau Garut. Lu kayu jangan wae. Yang Yus mana? Bukan di sini tuh ada ini, ada anak muda namanya Yus itu pedagang bako, pengusaha bako, ya yang ordinir. Tadinya di Cilawu itu memang sejak zaman Belanda juga udah perkebunan tembakau. Cuma tidak menggarap, dia hanya menjual daun ke ini ke bandar-bandar bako. Nah sekarang mulai memproduksi di situ. Jadi nyambung tadinya cerita bako yang tadi itu dengan lintasan. Iya. Bako mah kadeuna. Jadi pas ini, pas awal pandemi, ya saya dikenalkan sama itu, sama tukang bako di sini. Akhirnya sering-sering karena datang lihat produksinya. Kemarin di tim coba itu. Itu unik. Itu kan merajang bako itu dimulai jam 12 malam. Merajang ya. Merajang ya, yang ini yang apa? Nyiksi itu dimulai jam 12 malam. Karena pagi-pagi harus di ini kan, harus sudah siap untuk dijemur ya. Sampai jam 12 siang baru berhenti. Di kaki Gunung Cipurai itu lokasinya. Tapi sekarang bagus tuh Pak, kok sudah masuk ke ini, kemasannya juga sudah ini kan? Iya. Udah ke anak muda sekarang. Anak muda, ya di Iya. KP-KP malah sekarang ada tuh. Iya. Dan tiap daerah kan karakter bakonya beda-beda. Garut itu termasuk mungkin yang ini ya, yang termasuk berat di Indonesia ini, yang juga paling tinggi nikotinnya. Jadi sebetulnya apalagi banyak potensi lokal ya. Iya.
termasuk melekat dengan kearifan lokalnya. Iya, kan, gitu. jadi Sumedang misalnya, Sumedang itu terkenal lah, terutama juga di kalangan anak muda karena bakonya ringan ya, itu Dharma Wangi, Sumedang. Nah kalau Garut itu, ya mungkin orang Tasik tahu ya bahwa ada cap wayang ya, itu bakonya Garut. Iya. Dan yang dijual oleh cap wayang itu yang sudah tersimpan minimal 3 tahun. Jadi istilahnya bako kawat yang warnanya juga hitam. Padahal awalnya coklat warnanya. Karena proses waktu penyimpanan itu bisa menjadi hitam. Dan bahkan ada yang menyimpan sampai 30 tahun dan 40 tahun. Iya. Yang 30 tahun nanti tuh orang Singaparna itu yang menyimpan. Istimewa ya berarti. Ya terus yang 30-40 tahun itu orang Garut. Saya tiba-tiba datang ke rumah itu ada orang bawa bako itu memperkenalkan yang sudah 40 tahun. Nah sengaja ada waktu itu ya. Aromanya beda memang ya Kang Acep. Iya, jadi kayak anggur juga itu. Tapi itu untuk bako-bako tertentu, tidak semua bako ya. Jadi terutama untuk bako Garut, semakin lama disimpan itu juga semakin istimewa. Coba penyimpanannya itu juga ternyata tidak sederhana kan, kalau kita belum tahu ya. Dalam proses penyimpanan juga bisa diserang sama kutu atau jamur. Wain itu kan yang puluhan tahun Iya. itu termasuk apa namanya, menentukan harga juga. Iya, menentukan harga. Nah sekarang juga banyak juga yang mulai dijual, yang misalnya udah 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun juga. Harganya beda dengan yang ini, bisa berlipat. Ya pertamanya itu sih berlaku untuk nyaris seluruh hasil bumi ya Kang Acep. Kopi juga kan gitu kan. Iya, kopi ya sama. Kopi berlaku juga untuk kopi, termasuk untuk cengkeh. Jadi saya juga baru tahu belakangan. Bisa beli cengkeh, ya tawarin kawak atau yang biasa. Jadi selain komoditi fisiknya gitu, itu juga ada Narasi juga. ada cerita Iya. di balik itu. Misalnya kopi kan, jadi jauh sebelum kopi meledak kan saya udah terbiasa beli ke ini ya, ke Aroma itu yang di Bandung itu. Dan sempat ngobrol dengan ininya, dengan yang punyanya, dengan bosnya Pak Widya. Itu ternyata dosen Unpad, dosen ekonomi di Unpad. Beda dengan Iya, dia sangat paham tentunya soal ekonomi, tapi dengan menyimpan 8 tahun dia tidak merasa rugi itu. Ya. Dia tidak merasa rugi, bahkan dia merasa benar. Yang dia jual itu dia simpan 6 sampai 8 tahun. Nah, yang menarik itu faktor waktu itu juga menentukan harga ya. Iya, dan faktor waktu itu juga kan hanya mentalitas tertentu kan yang ini, yang bisa, yang sabar. Kalau enggak kan ingin cepat. Makanya ada istilah yang bagus waktu saya ngobrol itu, bahwa bako ini itu udah S3. S3. Ya, dan sementara yang dijual di pasaran itu baru TK. Gitu. baru dipetik, dijemur, diproses, langsung dijual. Baru balitanya. Iya, TK yang disebut. Jadi ada kelas-kelas gitu ya, berkelas gitu artinya si bako yang sudah melalui proses. Ya kalau kopi itu jadi ini kan ada hal-hal negatif di kopi, dengan disimpan itu juga menjadi hilang gitu. Paling tidak nikotinnya juga jadi berkurang. Kehanginan Tembakau yang terkenal di Garut itu ada namanya tembakau Cigasti. Cigasti. Cigasti itu yang biasa di kawakan, simpan lama. Berat tapi enak. Cigasti itu daerah Tarogong, daerah Leles. Tapi itu berpengaruh juga ya Kang Acep, waktu Kang Acep ya, proses kreatif itu sih tembakau terus Ya, lekat ya gitu ya kopi, ya, terutama juga dari sisi mentalitas ya, dari soal kesabaran berproses itu saya dapat dari kopi itu, ya. yang disimpan. Jadi selain berkarya, berproses itu kan, ketika menikmati kopi Kang Acep menghayati di sana ada ini ya, tidak semata-mata menikmati rasanya. Iya.
Ya ada proses yang panjang kan di situ. Ditambah lagi ada soal penyimpanan itu. Penyimpanan semacam apa? Mungkin semacam semedi. Ya. Tapi kalau sadar bakal beda tuh hasilnya kan Acep menikmati kopi yang hasil orang masyarakat saya. ya kan, kalau hanya sekedar menikmati sambil lewat saja kan. Iya. Experience-nya apa tadi? Narasinya Iya. nggak dapet ya kayak gitu ya. Ya, dan tiap daerah juga kan ini punya ini karakter yang berbeda. Beberapa kali saya lewat Jahim ya, Jahim itu perbukitan yang ini Ya. jalan alternatif ke Cirebon ya. Cirebon ke Majalengka. Dan di situ juga kan ada warung kopi, warung biasa lah, cuma menjual kopi yang ditanam di Jahim. Itu kerjasama masyarakat dengan petani, karena itu kan perkebunan pinus. Jadi si kopi-kopinya itu ditanam di sekitar pinus. Itu ada pengaruhnya. Dirasa juga beda. Khas ya. Iya, dan mungkin juga dari ini ya, dari pengaruh dari pohon pinusnya itu. Biasanya beberapa merek semua. Itu beberapa tahun yang lalu, terus saya lagi ke sana, ternyata udah ada yang memproduksi sekarang itu. Kemarin mampir ke rumah ini kan, kebetulan dari Kuningan saya bareng sama Dipa Galuh. Ya dibawa ke rumahnya di ini, di Anjalu, tapi yang arah ke Jahim. Ya dia disuguhin kopi dari Sepuluh Sawal, dari Jahim. Berarti udah ada yang memproduksi sekarang. Tadinya hanya si Abah yang di atas itu, yang dijual di warung itu aja. Itu teh murah meriah. Kopi itu teh. Jadi ditanam sendiri, ditumbuk, Iya. di apa, di grill sendiri, diolah sendiri, Iya. di roasting. Jadi si warung itu ini lucu juga ini istilahnya. Jadi ketika kita pesan kopi itu ditanya yang asli atau yang bukan. Maksud yang asli itu yang ini, yang ditanam di sana. Namanya kopi Abah. Kopi apa? Namanya kopi Abah. Jadi, kalau yang biasa itu ya yang saset gitu. Jadi dia jual saset. Murah mau 5.000 nanti. 5.000 ya. Tapi bisa menikmati alam yang sangat luar biasa. Itu teh pas yang di puncak itu ya. Iya, yang di puncak. Jores area. Nah itu ada dua ininya kopinya. Kalau Robusta itu sekitar 60.000 satu plastik ya. Jajal. Nah kalau ini kalau yang Arabikanya lebih mahal. Jadi ayam keset-keset gitu, ininya rasanya juga. Dan enak tuh kalau kesana tuh kalau bulan puasa ya, gitu. Iya ada. Bulan puasa. Gitu. Ya. Yang enak kesana tuh kalau bulan puasa ya. Iya. Ah, Bulan puasa itu ramai di sana. Transit ngopi. Ya. Udah berapa kalinya kacanya? Bulan puasa ininya ngopi. Bulan puasa lah ini teh. Nggak batalan. kalau mau ke Cirebon, Itu kan musafir, Oh, musafir itu Pak, kena rusa emang. Kena rusa itu Pak. Jangan jauh kita mah. Musafir. Mana aja. Itu mah bukan kenakalan. Nah yang lucu kan sama Kidung langsung diupload kan. Nah beberapa teman langsung peka, ini kan bulan puasa itu pas kopi itu. Pukul lama ayam murid didinya, Pak. Aduh. Itu ngopi, mohon. Ayam murid. Ya ketemu Sarua murid. ngopi didinya, bener-bener. Tapi perjalanan lebih jauh lagi dari Bandung dia ya. Ya, dari Nanti perjalanan Bandung. rusak. Saya karena masuk ke Jahim, mereka Cirebonnya didinya. Ya, kita mau ke Cirebon, dia mah mau ke Ciamis. Ya, mau dari ke Bandung jalan Majalengka. Sebagai musafir gitu. Ya sebagai Ya musafir. budak kan ngerti, mana lagi sarua. Oh, Ya kan perjalanan jauh, mana kita. musafir. Makanya kita jangan ngopi, aku baru jauh. Ngaco itu.